Permisi, selamat pagi anak-anak. Ini kelas sosiologi ya? Wah, semangat banget nih. Ini hektik banget ya masuk SMA sekarang ya. Ya, Pak. Dari mana nih? Ada yang satu kota nggak kalian sebelumnya? Ada, Pak. Ada. Iya, Pak. Itu anjingnya siapa? Kota itu anjing bapak itu. Ya, bapak ya. Bapak punya anjing. Punya peliharaan dong ya. Oke, kita fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas sosiologi ya. Karena kita belajar sosiologi. Mungkin ini mata pelajaran baru ya, karena kalian baru menginjak kelas SMA. Mungkin masa SMP ada yang sudah pernah mendengar sosiologi itu apa? Sosiologi sosial. Dulu yang mempelajari masyarakat, Mas. Pak. Jangan itu ya. Sepakat, Pak. Banget ya. Tapi dulu pas semasa apa itu namanya? SMP ada pelajaran sejarah kan ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada dulu. Oke. Berarti udah nggak asing ya? Sepakat, Pak. Wah, sepakat terus dong bapaknya yang sepakat ini. Baik teman-teman ya, karena ini baru materi awal, jadi kita akan belajar tentang latar belakang kelahiran sosiologi atau sejarah sosiologi ya. Tadi sudah disebutkan ya. Itu sosiologi itu kita belajar tentang masyarakat ya. Oke, mungkin ya dari beberapa gambar ini teman-teman mungkin rada asing ya. Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Di gambar pertama ini berkaitan dengan sejarah sosiologi itu sendiri ya yang akan kita bahas. Dahulunya sebelum sosiologi lahir itu masyarakat, kita anggap aja ini di Inggris dulu mereka sering bertani ya, kegiatan mereka belum ada kegiatan yang seperti sekarang kita di perkotaan. Kemudian setelah masuk ke pasca waktu industrialisasi mereka sudah mengenal pabrik. Kemudian yang ketiga itu apa itu gambar apa kira-kira? Perang, Pak. Iya perang. Iya ilustrasinya seperti perang. Apa tuh? Revolusi Prancis. Kamu lebih pintar dari bapak ya kayaknya udah. Amin. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih kompleks ya, bapak akan menjelaskan lebih dahulu apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita ya. Karena kalian baru masuk di pelajaran sosiologi itu yang pertama teman-teman ya sekalian saya harapkan nanti bisa menyimpulkan sejarah sosiologi itu secara filosofis, entah itu dari latar belakangnya, entah itu dari definisinya dan juga objek kajian yang nantinya kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian kita bersama-sama menganalisis faktor-faktor utama yang melatar belakangi lahirnya sosiologi di Eropa. Yang seperti saya sebutkan tadi ada revolusi industri dan revolusi Prancis. Kemudian kita mengidentifikasi juga nanti ada tokoh-tokoh sosiologi ya. Di situ ada Auguste Comte, ada Durkheim, Max Weber dan lain-lain. Kemudian kita akan bersama-sama menjelaskan perkembangan sosiologi itu secara global maupun lokal. Tapi karena ini masih awal ya, mungkin kita akan secara eksplisit pada awalnya aja ya. Jadi kita termasuk di global ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas sosiologi secara lokal ya. Oke, sebelum kita masuk ya, silahkan teman-teman sekalian ya dianalisa dulu terlebih dahulu video itu. Nanti video ini juga berkaitan dengan penugasan yang akan saya beri di pertengahan sela-sela kita belajar. Oke, ada pertanyaan semuanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita tonton dulu ya. Hubungan antara perkembangan sosiologi dengan revolusi Inggris dan revolusi Perancis adalah bahwa kedua peristiwa tersebut menjadi konteks sosial dan sejarah yang penting dalam membentuk pemikiran sosial dan konseptualisasi masyarakat. Oke, sebelum kita masuk ya, mungkin di sini saya akan bertanya dulu, karena saya di sini belum hafal satu-satu ya dari teman-teman. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada nih. Siapa itu? Ada. Cuma satu orang. Pindahan, Pak. Ya, siswa pindahan. Siswa pindahan, berpindah ke sini tadi. Ya. Dan usaha baru, Pak. Gimana tuh konsepnya? Mungkin nanti ketua kelas ya, saya minta tolong ketua kelas ya nanti yang tidak hadir tolong kasih tahu saya nanti ya. Ya. Oke, dari video itu ya kalian kayaknya diem-diem hening-hening, sepertinya kalian menemukan sesuatu dari video itu. Kira-kira ada yang ingin berpendapat apa yang kalian temukan dari video yang saya paparkan barusan? Adanya perubahan ini, Pak. Kondisi masyarakat, Pak. Oke, namamu siapa?
Nama saya Rizka. Rizka. Oke. Apa yang kamu tangkap dari situ? Perubahan apa? Ya, perubahan ini Pak, kondisi masyarakat di bagian cara masyarakat bisa memilih kebutuhan hidupnya Pak secara ekonomi. Oke, contohnya? Tadi kan Bapak kan sebenarnya ngasih gambar dulu masyarakat masih beragraria Pak, masih Betul. lebih banyak dominasi agraria untuk mencari pundi-pundi uang untuk mencukupi kehidupannya. Sekarang banyak yang beralih ke industri. Industri. Oke, betul. Ada lagi yang lain selain Given yang mau menjawab? Apa siapa? Tadi dari sektor industri ya, berarti masuk ke perekonomian ya, berarti sejarahnya dari situ. Kemudian yang kedua kan ada tadi revolusi Prancis, ada yang mau menjawab? Tadi kan juga ada videonya revolusi Prancis, ada yang mau menjawab kan? Yo, kita masih malu-malu nih. Malu nih ah. Ya malu-malu ya. Salah juga nggak apa-apa, tetap dapat nilai. Yang penting saya di sini menilai keberanian teman-teman ya. Apakah dari teman-teman itu sudah berani berpikir kritis dan juga mengemukakan pendapat apa yang didapat dari video yang saya papaskan. Ayo. Bisa lagi Pak? Sebentar, ada yang lain nggak? Yang lain bilang ke Rizka. Ya udah kalau nggak ada, silakan Given lagi boleh. Ini Rizka. pinter nih, ini calon-calon nih. Iya Pak. Oh ya Rizka ya namanya. Rizka. Oke, silakan. Jadi lebih dalam lagi kalau misalnya kita lihat di penjelasan di video itu, jadi masyarakat ini sebenarnya mereka sadar kalau mereka itu sebenarnya butuh yang namanya kebebasan Pak. Kebebasan untuk menentukan masa depan masyarakat. Berarti itu terkait dengan hak-hak mereka sebagai masyarakat. Betul Pak. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita singkat ya. Mungkin dari video itu tadi, dari jawaban Rizka betul sekali ya. Katanya faktor dari perekonomian, revolusi industri yang mengubah cara pandang masyarakat sehingga akhirnya sosiologi. Itu juga didukung dengan revolusi Prancis di abad ke-17 ya. Bagaimana nanti hak-hak manusia pada zaman itu sangat ditekan ya. Akhirnya timbullah seperti foto yang pertama tadi kita saksikan ya. Itu mereka seperti terjadi chaos, tidak menerima atasan terhadap perilaku. Bagaimana mereka yang di kelas atas itu terlalu menekan kita yang pakai jelata ya, dalam bahasa seperti itu. Sepakat. Oke, dari penjelasan Bapak ya, sepertinya ini sudah mencakup bagian ini ya. Kemudian kita masuk ke konsep dasar sosiologi. Tadi juga disebutkan ya di tujuan pembelajaran kita ada beberapa nama tokoh ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak ini tokoh siapa nih? Apa asing banget nih namanya siapa nih? Yang mana Agus kok? Yang mana hewakan? Yang botak. Pak Agus, Pak. Oh, dia orangnya marah loh, nggak terima ya. Yang ada Pak. Yang nggak punya rambut, yang kecil, yang rambutnya di sini. Yang mana nih? Yang rambutnya di sini. Oke, satu. Ini siapa? Ini Jure. Ini yang Yude. Oke, sekali ya. Oke, jadi yang pertama ya beliau Agus Kom itu kita kenal sekarang sebagai bapak sosiologi di dunia ya. Kalau di Indonesia itu ada lagi, tapi itu nanti kita cakupannya di lokal. Pak, berarti temannya Budet Tolol. Siapa? Temannya Budet Tolol bukan? Wah, kamu itu nggak tahu ya. Mungkin nanti kamu bisa cek di sosial media ya. Oke, Agus Kom ini ya, oke. Dia berpendapat bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia seperti yang dikatakan nama Mas siapa tadi namanya itu? Mas Namanya siapa Mas? Yani. Mas Yani, oke. Sosiologi itu mempelajari manusia atau kita garis bawahi masyarakat ya. Karena masyarakat itu secara kompleksitasnya manusia karena terlalu lama ya. Apakah ada masalah? Mari Pak. Masalah itu Pak. Kucingnya belum makan. Kenapa? Sudah Pak, habis diputusin. Kayak itu di luar apa namanya? Pakai sambal jeruk. Oke, mungkin teman-teman bisa fokus dulu ya, karena nanti ini juga berpengaruh ya terhadap nilai ya. Apalagi ini mungkin saya sedikit memaklumi teman-teman ya, karena masih sedikit beradaptasi di lingkungan SMA seperti itu ya. Oke, saya minta atensinya lagi ya, kita lanjut. Kemudian yang kedua, Edwin Hem itu menyatakan bahwa sosiologi itu mempelajari fakta sosial. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial itu adalah sebuah fenomena ataupun cara bertindak kita sebagai manusia, berpikir, kita juga berperasaan, bersimpati, berempati, dan itu semua di luar individu. Kenapa dikatakan di luar individu? Karena kita itu berpikir dengan mengatasnamakan bahwa masyarakat itu luas, tidak hanya kita sendiri. Pak. Apa? Sepakat. Oke. Karena itu juga mencakup bagaimana kita ini sebagai makhluk sosial ya. Kemudian dari catatan sedikit di sini adalah studi sosiologi itu memiliki
studi yang tentang hukum ya. Bagaimana tentang hukum itu berarti ada nilai dan norma dalam masyarakat. Kira-kira mungkin si Mas Hamka di Rizka, kamu tinggal di RT berapa? Saya tinggal di RT 69. Buset. Banyak banget ini, kok dari mana ini 69 ya? Itu Satu kecamatan, Kokolaka. Oke. Tapi pada intinya di lingkungan Mas Rizka sendiri saya yakin itu ada aturan yang berlaku seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai makhluk sosial ya yang berkumpul dalam satu komunitas RT itu memiliki nilai yang harus kita sepakati. Yang kedua itu statika sosial dalam dinamika sosial. Apa itu dinamika sosial? Yaitu perubahan ya. Bagaimana kita berubah sebagai manusia itu tentunya harus ke arah yang lebih baik, bukan yang ke lebih buruk. Oke, lanjut ya. Dari sini kira-kira dari konsep dasar dari dua ahli ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? coba. Cukup ya. Apa saya terlalu cepat atau gimana? Teman-teman boleh berpendapat. Pas. Ayo, benar nih pas nih. Oke, yang kedua kita masuk ke hakikat sosiologi. Sosiologi itu sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa dikatakan ilmu pengetahuan? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, ini kayaknya masih satu yang pinter ya saya itu. Kamu dulu peringkat berapa Mas? saya peringkat 6 dari 7 siswa Pak. Itu homeschooling atau gimana? Cuma selama saya mengajar kan baru ini saya mendengar kalau siswanya cuma ada 7 ya. Kenapa? Kenapa ya? Dikatakan bahwa sosiologi itu ilmu pengetahuan. Karena sosiologi itu berusaha membuktikan ini Pak, asumsi Pak. Berusaha membuktikan tadi Pak ada hal yang dibalik ternyata ada dibalik kegiatan masyarakat atau hal yang mempengaruhi masyarakat untuk berkegiatan. Oke, betul. Selain itu juga ya, sosiologi itu kita sebagai sosiolog itu tidak boleh bohong ya. Jadi kita selalu menilai apa yang terjadi saat itu juga. Misal hari ini ada fenomena demo, kita nggak boleh melihat demo ini sebagai bagian dari masa lalu ataupun masa yang akan datang ya. Jadi demo yang sekarang terjadi itu yang harus kita teliti. Dan juga sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan karena ini memiliki sangkut paut terhadap ilmu lain. Contohnya, misal kita sedang belajar ekonomi, sosiologi juga itu adil di situ. Bagaimana kita melihat bahwa masyarakat itu memiliki nilai-nilai ekonomi yang bermacam-macam. Ada kasta bawah, ada kasta menengah, ada kasta yang tingkatannya tinggi. Dan kita juga harus menilai perekonomian masyarakat itu kira-kira dari apa yang menyebabkan mereka melaksanakan perekonomian itu sendiri. Kemudian dari ilmu abstraknya itu ya, contohnya pada pola bentuk ataupun hubungan yang terjadi dalam masyarakat, bukan wujud konkretnya. Jadi sudah jelas ya, yang kita nilai di sini adalah apa? Yang harus kita nilai, yang harus kita lihat apa? Ya itu yang di bagian abstrak apa kira-kira? Fokusnya Ya fokusnya apa? interaksi. Hubungan. Ya hubungan apa? Hubungan. Hubungan kamu dan dia. Apa? Interaksi Pak. Siapa yang berinteraksi? Masyarakat. Itu SK Sekumpulan orang. manusia. Iya. Nah, jadi jelas ya, yang kita secara konkret lihat itu manusia, masyarakat, bukan gedung, bukan kursi, bukan motor, bukan mobil, apalah itu, yang penting benda hidup dan itu manusia. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan? Cukup ya. Nah, ini juga menyangkut yang tadi ya, objek yang ilmu pengetahuan abstrak itu ya, dari gambar ini nih. Kita kira objek kajian sosiologi jelas manusia atau masyarakat, bukan hal-hal lain kayak gedung, benda mati. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri sosiologi. Sosiologi itu memiliki 4 ciri-ciri ya. Yang pertama, sifatnya itu empiris, yang berarti observasi nyata, fakta sosial yang benar-benar terjadi, bukan mengada-ngada. Kemudian teoritis. Kenapa dikatakan teoritis? Ya seperti dari gambar bapak-bapak tadi ya. Sosiologi itu lahir karena munculnya pemikiran-pemikiran yang dahulunya muncul pertama kali, sehingga pada zaman sekarang sosiologi itu selalu dikembangkan sehingga menjadi aspek perhatian yang lebih kompleks lagi terhadap fenomena sosial yang baru terjadi. Karena semua masalah ini saya yakin kan mungkin tidak akan semuanya sama kan. Tiba-tiba mungkin di 5 tahun ke depan nanti ada masalah baru lagi dalam masyarakat dan itu harus dikaji berdasarkan teori yang sudah ada, harus dikembangkan lagi seperti itu. Kemudian secara kumulatif itu berarti kita memperkuat teori sebelumnya. Non etis ya, berarti kita sebagai sosiolog, apa sih bahasa kalian anak muda sekarang itu menjudge ya seperti itu ya? Apa? Menghead, ya, head, true, judge dan lain-lain seperti itu. Kita nggak boleh ya menilai itu semuanya baik atau buruk. Tapi yang harus kita nilai itu apa alasan itu semua terjadi, apa dampaknya, dan kemudian apa bentuk solusi yang bisa kita ambil dari situ.
Jadi misal ada fenomena misal si siapa tadi Rizka berantem dengan sekumpulan geng. Saya berani soal jadi. Kita nggak boleh ngejudge dia nih. Iya. Dia berantem karena apa gitu kan istilahnya, oh kamu salah berantem. Yang kita lihat hanya berantemnya. Dan Yang harus kita lihat itu adalah alasan kenapa dia berantem. Kemudian dampaknya apa, solusinya apa buat Mas Rizka ya. nama-nama kepala saya juga. Wah kacau ya. Saya nggak ikut loh Mas. Saya nggak masuk di game itu ya. Iya. Saya kemudian, nah ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, hubungan sosiologi itu ada di ekonomi, ada di ilmu politik, ada sejarah, ada di antropologi. Mungkin di sini yang harus digarisbawahi sedikit antropologi ya, karena mungkin di berbeda sekolah ini mata pelajaran ini ya, itu ada yang menyebutnya sosiologi, ada yang antropologi, jadi berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya dua hubungan antara sosiologi dan antropologi itu saling berkesinambungan. Bagaimana sosiologi itu kita menilai atau meneliti masyarakat yang ada di suatu wilayah tertentu ya, kemudian kita hubungkan dengan aspek antropologi atau budaya yang ada dalam sekumpulan masyarakat. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ya, itu. Oke, tadi kan Bapak sudah bilang ya dari video itu akan berpengaruh terhadap penugasan yang di tengah-tengah pembelajaran kita ini akan saya jelaskan ya. Oke, teman-teman bisa dilihat terlebih dahulu di sini. Oke, jadi di sini ada dua LKPD ya. Di sini nanti Bapak akan jadikan dua kelompok saja, mau kelompok kiri kanan atau depan belakang. Kiri kanan. Depan belakang. Depan belakang aja ya. Oke, depan belakang ya. Oke, untuk petunjuk pengerjaan dari LKPD ini ada terdapat beberapa soal ya. Mungkin yang harus digarisbawahi di sini kan ada tabel yang berwarna kuning ya. Ini diabaikan saja. Ini nanti kita masuk ke materi yang selanjutnya yang akan datang. Jadi teman-teman hanya fokus di soal yang saya berikan, kemudian nanti silakan teman-teman diskusikan dengan teman kelompoknya, dijawab. Kemudian nanti secara random saya akan pilih siapa yang akan maju ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait penugasan ini? Cukup jelas ya. Oke, saya bagi ya. Perwakilan bisa maju ke depan. Depan belakang ya tadi ya. Ya Pak. Ini yang depan. Terima kasih. Ini yang belakang. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. 1 menit. Oh, separuhnya dong. 5 menit ya. Di sini separuhnya. Apa sih? Itu ditulis aja yang perbulannya. Silakan 5 menit. Apakah ada kesulitan? Susah banget, Pak. Apa ada kalimat atau bacaan yang kurang Anarki dimengerti? apa, Pak? Anarki? Anarki itu suatu fenomena apa ya? Istilahnya kita sebut saja chaos. Mungkin kamu pernah melihat dulu terjadi demo besar-besaran kan? Dulu orang berspekulasi bahwa itu adalah bentuk anarki karena terjadinya chaos, karena tidak adanya kepemimpinan yang istilahnya itu valid untuk memimpin orang-orang yang berada di bawah kastanya seperti itu. Akhirnya mereka bertindak sebaliknya, mereka tidak menerima kepada atasan-atasan atau pemerintah pada zaman itu. Ada lagi mungkin kesulitan? Udah Pak, dari saya Pak. Wah, bentar loh. Saya sudah bukan ini lulus termasuk universitas mana Pak? Apa? Kenapa gue jadi dengerin Pak? Gak biasa Pak. Kenapa tadi nanya apa? Apa ya? Bingung masuk universitas mana Pak? Soalnya Harvard pun nggak mungkin langsung. Wah, nggak apa-apa. Rezeki itu sudah ada yang atur ya. Tapi ketinggian, Pak. Enggak ketinggian, saya dulu bolos juga kok. Tapi saya tetap semangat. Akhirnya saya ke Australia, ke Monash University dulu. Ngapain, Pak? Kuliah saya dulu. Monas. Iya. Keren, Pak. Monas. Pak saya di Australia. Pak saya, tapi saya takut Pak kalau ketemu sama Kenapa? Pak sebentar Pak. Soalnya batu-batu terus Pak. Udah, Pak. Mungkin kamu sebagai anak muda juga harus peka ya. Saya pernah tawarin ini Pak. Iya kan Pak. Oh, bagus lah. Tapi Ya, langsung Pak. soal kepahitan. Udah Pak. Selesai, Pak. Nih, Bisa? nih, ya, Pak. Nih, ya, Pak. Nah, oke, ada yang mau maju duluan? Siapa? Aki. Ya udah sweet deh. Tadi duduknya juga Pak. Ya. Yang harus sweet depanan Pak. Biar nggak rebutan. biar nanti. Ya udah depan aja Pak. Kita Ayo. Ayo sweet. Depan aja dulu, nah. Satu orang, Pak.
Oke, saya sebelum dijawab ya, saya highlight teman-teman mau perhatikan ya. Itu kan ada 4 soal ya. Dari kelompok depan silahkan kalian menjawab nomor 1 dan nomor 2. Sisanya nanti 3, 4 kelompok belakang yang menjawab. Oke, dipersilakan. Perkenalan dulu. Hai. Assalamualaikum Islam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalian belum kenalan ya sebelumnya? Kami dari kelompok depan. Dan apakah jawaban kami? Belum kenalan dulu. Ya, Nurul. Saya Sheila. saya Pri. Sama saya Anita Pahlu. Mana Panita? Saya Pri. Oke, kalian jawab. Soalnya sebutkan dampak sosial kritis yang ditemukan dalam peristiwa revolusi industri. Sebutkan sosial kritis yang ditemukan dalam peristiwa revolusi Prancis. Satu, masyarakat pedesaan. Oh ini. Oh salah. Oh salah. Ayo. Nah, masyarakat pedesaan itu berbondong-bondong pindah ke kota, menyebabkan kota menurun ekstrim, sanitasi buruk, dan munculnya pemukiman kumuh atau slum area. Karena kebutuhan tenaga kerja, pindah munculnya teknologi dan mesin baru di perkotaan, contohnya. Oke, apa kamu? Yang kedua itu kekacauan, anarki, dan ketidakstabilan sosial yang disebut oleh revolusi Prancis menjadi objek utama yang dikaji oleh sosiolog awal karena adanya disintegrasi sosial bukan ketidakpuasan terhadap sistem sosial yang kaku dan negatif sebagai sistem 3 kelas, kaum baru, bawah, dan rakyat kota yang memberikan mayoritas rakyat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Oke, dari teman-teman kelompok belakang, apakah ada jawaban yang cukup? Cukup? Sama? Yakin? Nanti saya tunjuk ya, saya buktikan. Tapi jangan masuk lista lagi ya, yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Risiko. Wassalamualaikum. Oke, ayo. Silakan, ayo. Aduh ya. Ayo, cepat. Itu yang belakang saya jawab. Nomor 3 dan nomor 4 ya. Ya. Oke, kan? Sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kalian Dinta izin untuk memperkenalkan diri. Saya Rakotik. Saya sama. Saya Ata. Saya Mutasi. Di sini kami akan membantu perkenalan dan menjawab soal nomor 3. Nomor 3 disebutkan bahwa tidak memicu peristiwa besar sehingga lahirnya ilmu sosiologi. Jawabannya lahirnya sosiologi karena peristiwa besar ekonomi maupun politik oleh adanya revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis. Nomor 4, siapa tokoh yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi, yaitu ada Ruscom, menjadi tokoh kunci lahirnya istilah sosiologi melalui fenomena revolusi industri dan revolusi Prancis berdasarkan observasi faktual yang menjadi landasan berkembangnya sosiologi hingga saat ini. Sepakat. Oke, dari kelompok depan apakah ada perbedaan dari jawabannya? 1, 2, 3, 4. Sama semua? Sama semua. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih. Apa itu ada kemenangan ya? Enggak, itu ya kelompok kami Pak, kelompok Halilintar. Oke, kayaknya ini kelas yang cukup unik ya, dari beberapa kelas yang lain itu semuanya mendem, gak ada yang ngomong ya. Kayaknya kelas ini sangat aktif ya, apa gara-gara kelasnya pagi atau nggak tahu ya. Oke, karena teman-teman sudah paham beberapa ya, kita masuk ke kuis. Kita ada beberapa kuis di sini. Tapi di sini karena saya melihat potensi teman-teman belajar ini cukup cepat ya, jadi saya limit waktunya cuma 2 menit. Jadi siapa cepat ya, silakan teman-teman scan dulu ini. Ciumnya. Mana dia? Ini Pak, ini teman-teman. Silakan di scan dulu. Hah? Oh, kamu nggak punya HP nggak apa-apa. Kalau nggak punya HP, kamu ke teman sebelahnya aja nggak apa-apa. Biasanya pakai keong. Sudah semua? Udah Pak. Sudah ya. Siap ya, kita mulai saja ya. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa Pak? Belum. Bisa. Yang lain bisa kan? Tapi ini harus Bapak harus mulai dulu Pak. Iya, emang saya. Iya, udah muncul belum hostnya? Belum Pak. Belum. Nggak bisa Pak. Nggak bisa gimana? Jempolnya kapan dulu? Nih nggak bisa yo. Nggak bisa Pak. Terus Pak.
kok nggak memperhatikan keterlaluan tadi. Iya, betul. Sudah, everyone has vote ya. Kalau selesai, lanjut. Betul, jawabannya adanya revolusi Prancis dan revolusi industri ya. Berarti tidak ada yang salah ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kok mulai jadi kemana jadi? Apa yang dimaksud dengan ilmu sosiologi? Yo, ada 4 juga di situ, silakan dipilih. Baru 1 yang jawab. 2 yang jawab. Oh, udah 5 ternyata. Betul lagi ya. Ini kelas kayaknya asik ya belajarnya, cepat mengerti gitu. Betul Pak. Oke, lanjut soal selanjutnya. Kan ini kelas AB Pak. Wah, Anak gua kakak. Iya benar. aduh ada jaringan ini. Kok ABC pernah berdiri Pak? Oke, ini soal terakhir ya. Kita jadikan soal terakhir saja. Kok muter-muter terus? Enggak, ini jaringannya ini. Kita tunggu dulu. Ya, gak bisa. Pada hakikatnya sosiologi itu merupakan ilmu sosial. Kenapa? Takdir. Takdir. Nggak ada di situ takdir pilihannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apa ada yang salah di sini kita lihat. Itu siapa salah tuh? Karena sosiologi yang mempelajari kebiasaan suatu individu. Ustaz, Ustaz saya. Ini Mas Johan. Saya yang pencet. Ini harus dipertanyakan ya. Karena sudah 2 orang sudah di tes tapi salah ini. Otaknya ini tidak sinkron ini. Kalian kurang chemistry. Yang betul jawabannya adalah yang pertama ya. Sosiologi itu juga berkaitan dengan banyak cabang ilmu lain. Tadi kan ada 4 ya. Ada antropologi, ada politik, ada ekonomi, ada apa lagi tadi? Satu lagi apa? Antro. Antro udah, ekonomi, politik, sejarah, betul sekali. Oke, dari sekian ini berarti saya anggap teman-teman sudah mengerti ya. Mungkin untuk sebagai bahan lanjutan kita sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, mungkin dari teman-teman ada perwakilan yang ingin berpendapat apa yang bisa kalian kemukakan atau kalian dapat dari pembelajaran awal kita tentang sejarah. Silakan Mas. Saya Pak, menurut saya dengan adanya pembelajaran mengenai apa itu sosiologi, terus bagaimana lahirnya sosiologi itu bisa membuka pengetahuan kami juga Pak. Karena dari sini kita bisa mengetahui bagaimana tadi ada banyak tokoh juga seperti Agus Kom yang dijuluki sebagai tokoh bapak sosiologi, dan juga tadi kita banyak belajar juga bagaimana ada beberapa revolusi seperti revolusi Prancis dan juga industri yang menjadi latar belakang dari lahirnya sosiologi. Seperti itu Pak. Oke, baik. Bagus ya. Sepakat? Sepakat semua? Oke, teman-teman ya, menurut saya ya, karena sosiologi itu penting ya, saking pentingnya kita juga harus tahu apa definisi awal lahirnya sosiologi itu sendiri ya. Dari beberapa materi tadi juga sudah saya singgung. Ada beberapa peristiwa dan tragedi yang menyebabkan lahirnya sosiologi. Sampai sosiologi itu nanti menjadi suatu teori yang sampai saat ini itu terus dikembangkan ya. Dan itu nanti kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Itu masih banyak pertemuan, nanti kita merapat juga sosiologi di Indonesia seperti apa. Dan itu juga basicnya belajar dari teori-teori yang ada dari hasil yang sudah saya singgung tadi ya. Ada Agus Kom, ada Durkheim, nanti ada Karl Marx dan lain-lain. Oke, mungkin teman-teman saya cukupkan saja ya, karena ini juga pertemuan awal. Untuk selanjutnya ini saya akan memberi bacaan teman-teman ya, karena di rumah mungkin tidak ada kegiatan lain ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan dan juga kegunaan sosiologi. Jadi seminggu ke depan silakan teman-teman di rumah mencari tahu apa itu tujuan dan kegunaan. Sebelum kita mulai pelajaran nanti akan saya sedikit bertanya-tanya kepada teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Apa ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, saya berterima kasih sekali kepada kelas ini karena sudah aktif dan juga apa ya, orang-orangnya pintar-pintar menurut saya ya. Iya Pak. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Saya tutup. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Saya izin keluar dulu. Iya Pak, tadi Pak. Hati-hati. Oke, kalian jangan lupa makan siang nanti. Ada MBG kan? Iya Pak.